one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Rizky Denita, saya dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai fungsi penawaran pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Baik, langsung saja kita bahas. Jadi yang akan kita bahas, apa sih fungsi penawaran? Jadi fungsi penawaran suatu barang atau jasa adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara harga pasar suatu barang atau jasa dengan kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual atau yang disebut dengan produsen dalam kurun waktu tertentu berdasarkan dengan asumsi ceteris paribus. Jadi, apa sih asumsi ceteris paribus itu? Jadi, asumsi ceteris paribus adalah variabel bebas lainnya yang mempengaruhi kuantitas barang yang ditawarkan konstan, ya. Jadi itu pengertian dari asumsi ceteris paribus. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Yang pertama, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Yang kedua, harapan keuntungan. Yang ketiga, pajak. Yang keempat, ketersediaan dan perubahan harga barang pengganti. Dan yang kelima yaitu prediksi harga di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum penawaran. Jadi bunyi hukumnya, apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan juga meningkat atau bertambah. Sebaliknya, jika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan berkurang atau turun. Nah, jadi poin pertama, hukum penawaran itu berbanding lurus dengan harga barang. Yang kedua, hukum ini juga tidak berlaku mutlak, ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk umum dari fungsi penawaran adalah QS sama dengan C ditambah DP. QS merupakan kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan, P merupakan harga barang per unit, C merupakan suatu konstanta yang menunjukkan kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen bila harga per unit sama dengan 0. Selanjutnya ada parameter D menunjukkan slope kurva penawaran. Jadi slope kurva penawaran itu bertanda positif, ya. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai kurva atau grafik fungsi penawaran. Yang pertama yaitu berslope positif. Jadi dia menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen adalah positif. Jadi dia berbanding lurus, ya. Yang artinya bila harga suatu barang naik, maka kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen bertambah. Dan apabila harga pasar barang tersebut turun, maka kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen juga ikut berkurang. Lalu bagaimana dengan kurva yang berslope 0? Artinya kuantitas yang ditawarkan oleh penjual atau produsen akan tetap tanpa memperhatikan harga. Jadi garis pada kurvanya itu lurus, ya. Yang terakhir ada slope tak berhingga. Jadi kuantitas yang ditawarkan oleh penjual atau produsen berubah pada harga yang tetap. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus dari fungsi penawaran. Rumusnya yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1, di mana P atau price merupakan tingkat harga, Q merupakan jumlah penawaran, jadi Q ini juga disebut dengan quantity, ya. Selanjutnya ada P1 merupakan harga mula-mula, P2 harga setelah terjadinya perubahan, dan Q1 merupakan penawaran mula-mula, Q2 merupakan penawaran setelah terjadinya perubahan. Jadi di sini terdapat satu contoh soal, di mana soalnya itu bila harga suatu barang di pasar adalah 5.000 per buah, maka produsen akan menawarkan sebanyak 3.000
kuantitas barang yang diminta mula-mula. Setelah itu kita harus mencari Q2 atau kuantitas barang diminta setelah terjadi perubahan. Oke, jadi kita coba identifikasi yang mana termasuk ke dalam P1, P2, Q1, Q2 dalam contoh soal ini. Di sini kita baca bila harga suatu barang di pasar adalah Rp 5.000. Berarti itu merupakan harga mula-mula. Ini kita tandain ya. Setelah itu, maka produsen akan menawarkan sebanyak 3.000 buah atau ini disebut dengan kuantitas pertama karena dia jumlah yang diminta sebanyak 3.000 buah. Nah, kita tandain ya. Selanjutnya, sementara bila harga lebih tinggi yaitu 6.000 per buah, berarti ini adalah harga setelah mengalami perubahan yaitu 6.000 ya. Ini adalah P2-nya. Maka jumlah barang yang ditawarkan menjadi 6.000 buah, berarti ini merupakan kuantitas setelah perubahan kan? Ini Q2. Setelah kita mengetahui yang mana P1, P2, Q1, Q2, kita coba masukkan ke dalam rumus. Terlebih dahulu kita buat dulu diketahui P1 sama dengan 5.000, P2 nya berapa tadi? 6.000, Q1 nya tadi 3.000, dan Q2 nya sama dengan 6.000. Nah, kalau kita sudah mengetahui, kita masukkan rumusnya. Rumusnya yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Nah, jadi ini rumusnya. Setelah itu kita tinggal melakukan substitusi dari yang telah kita ketahui ke dalam rumus, ya. Jadi kita bikinkan di sini P sama dengan P1-nya tadi berapa? 5.000 per P2-nya 6.000. Berarti dikurang dengan P1 5.000 sama dengan Q dikurang Q1-nya tadi berapa? 3.000 per Q2 dikurang Q1. Q2-nya ada 6.000, Q1-nya 3.000. Jadi setelah kita ketahui ini, kita lakukan perhitungan dengan yang sejenis. Maksud yang sejenis di sini seperti 6.000 dikurang 5.000. Ini sama-sama bisa digunakan. Sementara ini P dikurang 5.000 tidak bisa ya. Jadi kita bikin di sini P dikurang 5.000 per 6.000 kurang 5.000 1.000. Nah, sini Q dikurang 3.000 nggak bisa, dan kita bikin aja per 6.000 kurang 3.000 yaitu 3.000. Setelah kita mengetahui ini, kita lakukan perkalian silang. Alangkah baiknya sebelum melakukan perkalian silang, kita lakukan dulu penyederhanaan. Tujuannya apa kita lakukan penyederhanaan? Supaya kita lebih mudah. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja ya. Yang ingin kita sederhanakan yaitu 1.000 dengan 3.000. Kenapa? Karena ini sama-sama bisa dibagi 1.000. Jadi 1.000 ini dibagi 1.000 hasilnya 1. Sementara 3.000 dibagikan 1.000 hasilnya 3. Nah, ya gitu ya. Setelah itu baru kita lakukan perkalian silang. Jadi begini ya.
sama dengan 3 dalam kurung P dikurang 5.000. Ya. Setelah itu kita lakukan perkalian ke dalam. 3 dikali P, 5 dikali 5.000. Oke, sekarang kita ingin mencari ini ya, I dikurang 3.000, terus 3 dikali P dan 3 dikali 5.000. Ya, kita bikin di sini saja ya. Kita bikin lagi ini sama dengan 3 dikali P, yaitu 3P, dikurang 3 dikali 5.000 sama dengan 15.000. Setelah itu kita lakukan pemindahan posisi ya. Kita lakukan pemindahan posisi. Jadi kita bikin di sini Q sama dengan 3P ya. 3P dikurang 15.000. Karena ini tadi tandanya negatif, pindah posisi jadi hasilnya positif ya. Jadi positif 3.000. Terus kita cari nih Q sama dengan 3P dikurang, jadi dia punya utang 15.000 dibayar 3.000, jadi sisanya 12.000. Nah seperti ini, dan ini adalah hasilnya ya. Ini hasilnya Q sama dengan 3P dikurang 12.000. Nah jadi kalau kalian buat ini saja sebenarnya sudah benar, tapi kalau kalian ingin buat lagi, ini cari yang P-nya, atau kalau bikin kayak gini, kita buat dulu ini lagi ya. Setelah ini kita lakukan pemindahan ruas, yang mana kita bikin dulu di sini Q ditambah 12.000 ya, sama dengan 3P ya. Karena kita ingin mencari 3P-nya ini, jadi kita pindahkan lagi 3P ya, sama dengan U ditambah 12.000. Selanjutnya kita turunkan P-nya saja ya, sama dengan Q ditambah 12.000. Kemana 3-nya? 3-nya kita bikin di sini, sama-sama dibagi 3. Nah, seperti itu. Lalu P sama dengan Q dibagi 3 itu tetap ya. Q dibagi 3 ini tetap ya. Q per 3 ditambah 12.000 dibagi 3 berapa? 4.000. Nah, ini. Jadi sebenarnya kalau kalian membuat hasilnya tadi sampai di sini saja juga boleh ya, atau sampai ke sini juga boleh ya, jadi bebas. Nah jadi inilah dia penjelasan mengenai contoh soal tadi ya. Kalian boleh sampai di sini, boleh juga sampai di sini ya. Oke, saya harap kalian bisa mengerti ya. Oke, baik, jadi itu saja pembahasan tentang fungsi penawaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.